Assalamualaikum sahabat Islam Madani. Perang Basus adalah perang terlama yang dilakoni bangsa Arab. Perang ini adalah perang dua kabilah bersaudara, Bakar dan Taklib. Tak tanggung-tanggung, permusuhan dua kabilah ini berlangsung hingga 40 tahun. Lalu apa yang menyebabkan perang ini terjadi hingga turun-temurun? Dan apa saja yang terjadi dalam perang tersebut? Simak kisahnya berikut ini. Perang Basus adalah salah satu peristiwa penting dari sejarah Arab pra-Islam, atau Ayyamul Arab. Sebuah perang di masa jahiliyah yang berlangsung selama 40 tahun. Perang yang terjadi antara dua kabilah Adnaniyah, yaitu Bakar dan Taklib. Keduanya merupakan anak dari Wa'il bin Han, bin Afsa, bin Judailah, bin Asad, bin Robiah, bin Nizar, bin Mat, bin Adnan. Penyebab perang ini adalah terbunuhnya Wa'il bin Robiah, bin Al-Harits, bin Suhair, bin Jusyam, bin Bakar, bin Hubaib, bin Amr, bin Gonim, bin Taklib, atau dikenal dengan nama Kulaib anjing kecil. Disebut demikian karena ia senantiasa membawa anjing saat berjalan atau bersafar. Apabila ia lewat di taman atau suatu tempat yang membuatnya kagum, ia pukul anjing tersebut dan meletakkannya di tempat itu. Anjing itu mengaing dan melolong. Setiap orang yang mendengar lolongannya tak akan mau mendekatinya. Karena itulah ia disebut dengan Kulaib Wa'il. Robiah bin Nizar al-Akbar adalah nenek moyang dari sejumlah kabilah di Arab. Di antara keturunannya adalah kabilah Taklib dan Bakar. Setiap kabilah keturunan Robiah bin Nizar al-Akbar ini saling bersaing agar menjadi pemimpin dan paling menonjol dibanding kabilah lainnya. Awalnya, kepemimpinan keturunan Robiah ini dipegang oleh Anzah bin Asad bin Robiah. Di antara ciri khas kabilah ini di masanya adalah mereka memanjangkan janggut dan mencukur kumis. Anak keturunan Robiah yang tidak melakukan hal ini akan dimusuhi. Kemudian kepemimpinan berpindah ke tangan Abdul Qais. Di masa kepemimpinannya, terdapat ciri lainnya, yaitu apabila dihina, mereka akan memukul orang yang menghina tersebut. Jika dipukul balik, mereka akan memerangi si pemukul. Setelah itu kepemimpinan pun berpindah ke An-Nimr bin Qasid bin Han. Di masa kepemimpinannya, mereka merubah kebiasaan buruk orang-orang sebelum mereka. Kemudian kabilah ini dipimpin oleh Bakar bin Wa'il. Kemudian kepemimpinan dipegang oleh orang-orang Taklib. Diangkatlah Wa'il bin Robiah sebagai pemimpin. Dan kebiasaannya adalah bersama anak anjing. Kulaib atau Wa'il bin Robiah menjadi penguasa di Arab. Ia seorang pemimpin yang kuat, tapi bukanlah pemimpin yang baik. Apabila ia keluar ke daerah penggembalaan, ia membuat unta-unta melaung. Dan ia tidak suka ada unta orang lain memasuki wilayah penggembalaannya. Suatu ketika, ia melihat seekor unta asing masuk di penggembalaan miliknya. Awalnya, unta ini terikat di rumah tokoh Bakar, yaitu Al-Jasas. Namun karena melihat rombongan unta lainnya, ia terlepas dan pergi. Kulaib kesal dengan unta asing itu, lalu ia panah unta itu terluka bagian susunya, dan berlari ke tempat asalnya. Hingga ia mati di depan rumah Al-Jasas. Al-Basus, nama yang kelak dijadikan nama peperangan tersebut, adalah perempuan bangsawan Bani Bakar. Ia melihat unta tersebut terluka dan mati.
Ia menangis dan berteriak memanggil. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap tetangga. Dan orang-orang Arab adalah orang yang tinggi harga dirinya. Mereka tak bisa menerima penghinaan. Jasas berkata pada bibinya, "Diamlah, tenanglah." Jasas terduduk, kemudian ia berkata pada keduanya, "Sungguh akan kubalas dengan membunuh unta yang lebih besar dari unta ini. Akan kubunuh unta terbaiknya." Maksudnya membunuh Kulaib. Kemudian Jasas mengikuti Kulaib dan membunuhnya. Inilah awal mula bencana peperangan. Setelah Kulaib terbunuh, Jasas menunggangi kudanya dan menemui keluarganya. Saat ayah Jasas melihat kedatangan anaknya, ia berkata, "Jasas datang membawa hadiah untuk kalian." Jasas berkata pada ayah Wail, "Aku telah melakukan suatu tikaman yang bakal mengumpulkan keturunan Wail esok hari." "Siapa yang kau tikam?" tanya ayah Wail. "Aku telah membunuh Wail," jawab Jasas. Ayah Jasas berkata, "Buruk sekali apa yang kau lakukan. Engkau telah memecah persatuan kaummu dan akan mengobarkan pertempuran yang panjang." Mengapa ayahnya berkata demikian? Karena ia telah membunuh seorang kepala suku Taklib, Kulaib atau Wail bin Rubiah, kakak iparnya sendiri. Malam harinya, Hamam, saudara Jasas, dan Muhalhal saudara Wail, berkumpul untuk menenggak khamar. Jasas mengirim seorang budak kepada saudaranya itu. Kemudian Hamam berkata kepada Muhalhal, "Minumlah. Hari ini khamar dan besok urusan yang berbeda." Hamam pun keluar setelah Muhalhal sempoyongan dengan mabuknya. Orang-orang pergi memakamkan Wail. Setelah itu, orang-orang Taklib berangkat berperang membalas dendam atas Wail. Mereka perangi Bakar demi menuntut darah pemimpin mereka. Sementara Bakar dipimpin oleh Muhalhal. Nama Muhalhal adalah Uday. Ada juga yang mengatakan namanya Umru'ul Qais. Ia merupakan paman dari Umru'ul Qais bin Hijr al-Kindi. Namun ia lebih dikenal dengan lakopnya, Muhalhal. Disebut Muhalhal karena dia adalah orang yang pertama menggubah syair, dan orang pertama yang berdusta dengan syair. Perang ini berlangsung dalam beberapa episode, yang dikenal dengan istilah Ayyamul Arab. Pertempuran pertama di antara dua kabilah ini terjadi di Falaj. Mereka bertemu di sebuah mata air yang disebut An-Naha. Tempat ini merupakan pemukiman Bani Syaiban dari Bani Bakar. Di perang ini, Muhalhal memimpin Bani Taklib, sementara orang-orang Syaiban dipimpin oleh Al-Harits bin Murrah. Di hari itu, orang-orang Syaiban yang menderita dalam perang. Sementara di Bani Murrah tak ada yang terbunuh seorang pun. Kedua kelompok bertemu di Zanaib, yaitu sebuah daerah 80 km di barat daya Riyadh. Inilah perang terbesar antara dua kabilah ini, dan perang ini dimenangkan oleh Taklib. Di hari itu, Syarahil bin Murrah, bin Hamam, bin Sul, bin Syaiban, tewas, demikian juga dengan Al-Harits bin Murrah, Amr bin Sadus, bin Syaiban, dan tokoh-tokoh Bani Bakar lainnya. Di perang ini terjadi pertempuran dahsyat. Perang ini juga dimenangkan oleh orang-orang Taklib. Banyak yang tewas dari kalangan Bakar. Hamam bin Murrah saudara Jasas, tewas di perang ini. Dan ada beberapa peperangan yang tidak disebutkan secara rinci, seperti Yaum Uwairidat, Yaum Unaik, Yaum Dariyah, dan Yaum Al-Qosibat. Di perang-perang ini,
takliblah yang selalu memenangkannya. Perang ini adalah perang penentu, babak terakhir dari rentetan perang yang berkepanjangan. Muhalhal melarikan diri dari kaumnya. Ia hijrah dan tinggal bersama Bani Janab. Kemudian ia berkelana menuju Sungai Efrat di negeri Irak, dan tempat tinggalnya dikenal dengan Diyar Rabiah. Kesetiaan, kehormatan, dan kehidupan bertetangga dijunjung tinggi oleh masyarakat Arab jahiliyah kala itu. Artinya masyarakat jahiliyah aslinya memiliki tata sosial, nilai, dan norma yang luhur di masyarakat mereka. Namun, norma-norma tersebut salah arah, akibat keegoisan setiap kabilah kalaku yang merasa diri paling baik, sehingga jika ada sedikit saja pemicunya dalam hal ini kematian seekor sapi, maka perang tidak terhindarkan lagi. Sehingga Islam datang ke tengah mereka untuk meluruskannya. Wallahu alam bisawab.